Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Saya Halasipa. Saya Repa Arianti. Saya Aminah. Saya Mahpujah. Di sini kami ingin membuat video tentang mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah dari Bapak Mahyudi. Teks cerita sejarah. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai suatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Untuk mengidentifikasi sebuah informasi dalam teks cerita sejarah, dibutuhkan beberapa langkah seperti mendata setiap informasi, mencari dan menentukan hal menarik untuk dipahami, dan mengidentifikasi struktur teks ini. Novel sejarah seperti juga novel-novel lainnya termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Ciri teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan, peristiwa atau urutan kejadian. Bentuk teks cerita ulang recount sering menggunakan konjungsi temporal. Isi berupa fakta. Mengidentifikasi struktur teks sejarah. Pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik. Kelima, penyelesaian. Keenam, koda. Pertama, pengenalan situasi cerita, exposition, orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Contoh pengenalan situasi cerita, exposition, orientasi, di sebuah jalan yang sepi dan terlihat berserakan sampah, hening dan sunyi, seperti tak ada kehidupan. Kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Contoh pengungkapan peristiwa, di suatu daerah banyak sampah yang bertebaran di selokan, pinggir jalan, dan sekitarnya. Karena sampah tersebut daerah itu mengalami kebanjiran yang dahsyat. Penjelasan, rangkaian peristiwa itu adalah kronologi dari suatu peristiwa, misalnya peristiwa suatu kejadian yang nyata. Ketiga, menuju konflik rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik turning, komplikasi. Bagian ini disebut pula klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal? Kelima, penyelesaian evaluasi, resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Resolusi adalah cerita di mana sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang berada dalam komplikasi. Contoh resolusi, sang rusa tadi pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan mencari teman dari kelompok rusa lain. Dan ia pun bahagia karena telah mendapatkan teman dari bangsanya sendiri. Keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Koda adalah bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita
atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Contoh koda, kita harus bahagia memiliki teman, karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita tidak merasa kesepian, meskipun kita di tempat yang indah dan memiliki segalanya. Tanpa teman kita akan sendiri dan tidak merasa bahagia. Sekian video dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan guys, jangan lupa